Selamat datang sahabatku, dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Di aula yang tenang, aroma samar bunga tetap ada. Dan beberapa orang juga tertawa dan berbicara tentang urusan keluarga. Yueru juga duduk di aula, tetapi pipinya yang halus sudah penuh dengan ketidaksabaran. Dia sudah berada di rumah kayu selama lebih dari 10 hari, mengapa dia belum pulih? Setelah duduk beberapa saat lagi, Yueru akhirnya melompat turun dan berkata, "Alkimia memakan waktu, jadi aku tidak bisa terburu-buru." Yueyu meletakkan buku berwarna kekuningan di tangannya, melirik ke arah rumah kayu itu, dan berkata, "Tunggu sebentar lagi, itu harus lebih cepat, sudah. Kamu sudah mengatakan kalimat ini hampir 10 kali." Yueru cemberut dan bergumam, dan harus duduk kembali di kursi, tetapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Aroma dan guntur yang tiba-tiba juga membuat Yuyu dan Yueru sedikit terkejut, dan kemudian mata mereka beralih ke arah rumah kayu, di mana fluktuasi energi yang sangat kuat dengan cepat terbentuk. Sepertinya alkimia akan berhasil. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, mata Yueyu berkilat gembira. Meskipun dia bukan seorang apoteker, dia telah mendapat banyak informasi selama bertahun-tahun. Secara alami, dia tahu bahwa beberapa level alchemy saat obatnya terbentuk, akan ada beberapa gerakan. Pil obat kekaisaran, apakah dia akan lahir? Xiaoyan, dia benar-benar berhasil? Yueru mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap di langit. Kegembiraan yang bergetar diam-diam tumbuh di hatinya. Hati-hati, jangan biarkan orang datang mengganggumu. Ada banyak orang di sekitar King Cheng, dan ada banyak orang kuat. Pergerakan di sini tidak bisa disembunyikan dari semua orang, kata Yueyu dengan sungguh-sungguh. Namun, tepat setelah suaranya jatuh, fluktuasi energi di rumah kayu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang mengerikan, dan kemudian hanya terdengar ledakan, dan seberkas energi sekitar beberapa kaki ditembakkan langsung dari rumah kayu, dan akhirnya menembus langit-langit dan menembak ke langit. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan mengalir ke langit, bahkan wajah Yueru sedikit berubah, dan dia sedikit mengernyit dan berbisik, "Pil obat macam apa yang sedang disempurnakan Xiaoyan? Ini sangat besar, sepertinya seluruh King Cheng harus diganggu." "Ayah," di akhir kata-kata Yueru penuh dengan rasa dingin. Hei, sejak penyakit gelap merasukiku, aku sudah lama tidak muncul. Aku harus muncul untuk menakut-nakuti monster tua itu dengan niat buruk." Cahaya dingin melintas di mata abu-abu ungu Yueyu. Gerakan semacam ini pasti akan menarik intip dari beberapa pusat kekuatan Kaisar Dou Bintang 4. Jika ada orang tua, abadi jika dia mengganggu hatinya dengan kejam dan santai, itu mungkin akan menyebabkan banyak kerusakan pada Xiaoyan. Suara itu jatuh, dan sosok Yueyu bergerak, dan dia menghilang ke dalam ruangan dengan aneh. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atap, matanya yang acuh tak acuh, dan perlahan menyapu ke sekeliling. Seperti yang diharapkan Yueru dan yang lainnya, seberkas cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit segera menarik perhatian banyak orang kuat di King Cheng. Mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam seberkas cahaya. Anak-anak muda semua tercengang, dan segera keluar dari ruangan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, di loteng di luar rumah kayu tempat Xiaoyan berada, bangunan di luar loteng dan puncak pohon, itu penuh dengan orang yang berdiri di sana. Dengan melihat dari dekat, beberapa pembangkit tenaga listrik akhirnya mengenali sumber sinar cahaya, dan seruan bergema. Seharusnya anak itu Xiaoyan yang melihatnya, dia ingin bertemu dengannya selama beberapa hari. Tetapi keterampilan pemurniannya telah meningkat. Di ruang canggih dari Asosiasi Pengobatan Pemurnian, seorang lelaki tua berambut putih memandang sinar cahaya bulan yang membubung bergumam pada dirinya sendiri. "Api khusus Xiaoyan," Bai Ruoke ingat dengan sangat jelas. Sinar cahaya dipenuhi dengan dan siang, dan sepertinya seseorang sedang memperbaiki ramuan di ruangan itu. Meskipun pil obat tingkat tinggi dapat menyebabkan beberapa gerakan, kecuali jika terlihat seperti pil obat kekaisaran, mungkinkah Bai Ruo dari Asosiasi Alkemis? Karena semakin banyak pembangkit tenaga listrik muncul di sekitar paviliun, bisikan menjadi semakin banyak.
beberapa orang yang mendengar kata-kata ini melihat seberkas cahaya dengan sentuhan keserakahan secara bertahap, yang dapat menyebabkan keserakahan semacam ini. Pil obat yang bergerak adalah dengan bukan berarti hal biasa. Memanggil, suara angin yang pecah tiba-tiba terdengar, dan kemudian beberapa sosok melintas, dan akhirnya melayang di langit, memandangi seberkas cahaya yang naik ke langit dengan takjub. Saya tidak menyangka bahwa ada ahli pemurnian obat seperti itu di Qingcheng ini. Saya benar-benar tidak tahu siapa orang suci yang memurnikan pil obat. Di satu tempat, lebih dari selusin sosok berdiri di udara, dan seorang pemimpin botak berkata dengan terkejut. Ya, melihat gerakan ini, aku khawatir pil obat akan segera mencapai tingkat kelas 9, bahkan aku tidak bisa memperbaikinya. Di samping kepala botak, wajah seorang pria penuh kesungguhan. Kepala botak sedikit mengernyit, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya menyapu pria kekar di langit lagi, untuk beberapa alasan. Yang terakhir selalu memberinya rasa bahaya yang samar. Saya tidak berharap Lian Yue orang tua itu Yu juga keluar. Tapi kali ini agak merepotkan untuk menembak Xiao Yan. Mueller perlahan menarik kembali pandangannya dan mengerutkan kening. Menurut informasi yang mereka terima, Xiao Yan telah tinggal di keluarga Yue sejak reruntuhan itu keluar. Sejak Mueller terluka oleh Xiao Yan di reruntuhan, Mueller menyimpan dendam. Kemudian, ketika mereka menemukan jubah putih misterius, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kekayaan besar itu. Dengan ayahnya dan sekelompok orang bersiap untuk menemukan tempat. Bunuh saja dia bersama-sama. Lengan pria berjubah abu-abu itu sedikit bergetar, dan suaranya yang acuh tak acuh melayang keluar. Saya lebih ingin tahu tentang siapa alkemis ini, dan dia dapat memperbaiki ramuan semacam ini. Agaknya, Baisu dari sang alkemis asosiasi, yang ada di asosiasi alkemis, tidak terlalu sombong. Kapan Qingcheng ini memiliki tingkat alkemis seperti itu? Namun, orang ini berani mengarang alkimia di tempat seperti itu. Saya pikir dia harus berada pada saat kritis menjadi alkimia. Jika dia terganggu saat ini, itu akan menjadi masalah sepele untuk menghancurkan alkimia, dan dia akan mendapat serangan balik. Pria berjubah abu-abu itu serak. Dia mencibir dengan suara. Hasil seperti apa yang diinginkan ayah? Jiwa seorang alkemis pada level ini mungkin sangat kuat, kata Mueller dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Begitu kata-kata Mueller jatuh, sosok kekar perlahan muncul dari paviliun tempat seberkas cahaya berada. Mereka yang berjarak 100 meter dari sini. Bunuh, sosok kekar muncul, dan mata abu-abu acuh tak acuh perlahan menyapu. Dan akhirnya berhenti di arah tertentu. Segera teriakan dingin bergema di langit. Segera, kekuatan Yu 5 Star Dou diterungkap. Ini merepotkan. Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Yu dengan serius di udara. Boom boom boom. Di dalam kompleks keluarga Yue, awan petir terus muncul di langit di atasnya. Begitu teriakan itu terdengar, momentum agung tiba-tiba menyapu tubuh kekar, dan merasakan tingkat tirani momentum ini. Ekspresi orang-orang yang hadir tiba-tiba berubah, dan suara tanpa suara berlanjut. Pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5, kehilangan suaranya. Dia merasakan niat membunuh dingin yang menyelimuti udara. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru mundur. Bagaimana mungkin, saya tidak menyangka bahwa penyakit tersembunyi orang tua ini benar-benar sembuh. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5 yang nyata, merasakan aura agung. Pria berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa sisi. Tapi kepala keluarga bulan adalah pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5 yang asli. Saya mendengar bahwa orang ini telah menderita penyakit gelap sebelumnya, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Jadi dia berani membawa putranya dan datang ke keluarga Yue untuk menemukan Xiao Yan untuk membalas dendam. Tapi sekarang dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Tidak peduli apa, jelas tidak bijaksana untuk menginginkan seseorang di bawah hidung Kaisar Dou bintang 5. Bagaimanapun, kepala keluargamu hanya dalam tahap akhir dari 4 bintang Dou Kaisar. Dalam 10 napas, keluar dari sini. Ketika pria berpakaian abu-abu itu ngeri, tatapan sedingin es itu tiba-tiba melesat ke arahnya, dan niat membunuh yang acuh tak acuh di matanya membuat tetua keluarga Ganmu merasa sedikit kedinginan. Namun, hatiku dingin dan dingin. Tetapi dengan status keluargamu di kota Wu ini, meskipun mereka tidak dapat sejajar dengan keluarga Wu Huan, kapan mereka ditegur seperti ini? Mueller itu sombong. Jadi meski begitu, dia tidak pernah memperhatikan orang kekar di depannya.
Lagi pula dia ditemani oleh ayahnya, jadi dia tidak ketakutan seperti orang biasa. Mundur dulu, temukan Xiao Yan dulu, maka tidak pantas untuk bertarung dengannya saat ini, bukan langkah yang bijaksana untuk memiliki dendam terhadap Kaisar Petarung Bintang 5, tepat ketika Muller sedikit marah, jubah abu-abu itu tapi itu cara yang lambat. Mendengar ini, Mueller tercengang, dan kemudian dia harus menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan perlahan mundur bersama semua orang. Ketika Mueller mendengar bahwa pria berbaju abu-abu berkata demikian, dia dengan sungguh-sungguh menatap sosok kekar di udara, seorang kaisar petarung bintang 5, bahkan ayahku sendiri tidak bisa menanganinya. Orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa orang-orang kuat keluarga Mu segera diberhentikan oleh orang-orang keluarga Yue, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibir mereka. Pria kuat Dou di bintang 5 itu benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Xiao Yan, kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak aku ingin kamu mati dengan sangat buruk. Mueller juga sangat marah melihat ke arah keluarga Yue, dan kemudian berkata dengan kejam. Penglihatan seperti itu yang tiba-tiba muncul di langit juga membuat khawatir banyak orang di keluarga Yue. Saat ini, suara angin pecah bergema di langit, dan siluet keluar dari kompleks keluarga Yue, dan akhirnya melayang di langit, penuh, wajahnya menatap awan gelap di langit. Dan Lei Yuyu melayang di langit, melihat guntur yang bergerak seperti ular perak di awan gelap dengan ekspresi serius, dan berkata perlahan dan sungguh-sungguh. Selain Yueyu, Yueru dan tetua ketiga yang meminum ramuan obat juga berdiri di udara, di bawah kekuatan dunia, bahkan mereka merasakan jantung berdebar-debar. Para tetua mematuhi perintah dan membentuk formasi besar di kompleks keluarga Yue. Jika Dan Lei jatuh ke dalam kompleks, segera ambil tindakan. Awan gelap tebal di langit hampir menyelimuti setengah dari kompleks. Setelah melihat ini, Yue Yuhei juga berteriak dengan ekspresi serius. Ya, mendengar perintah Yue Yu, para tetua di halaman tidak berani mengabaikan, mereka semua menanggapi dengan teriakan, dan kemudian menyapu, dan akhirnya tersebar di semua sudut halaman bagian dalam, dan ki pertempuran yang kuat meledak dari tubuh, dan segera di kejauhan, mereka bergema satu sama lain. Anggota keluarga Yue, segera tinggalkan kompleks dan pergi ke halaman depan, jangan nongkrong di luar. Melihat banyak tetua yang dipanggil, Yue Yu merasa sedikit khawatir, dan menoleh ke arah kompleks dan berteriak. Melihat wajah tua Yue Yu yang bermartabat, bahkan banyak anggota keluarga Yue sangat ingin tahu tentang perubahan di langit, tetapi mereka hanya bisa dengan patuh berlari ke halaman depan, dan kemudian berdiri di gerbang keluarga Yue, menonton dengan cermat. Guntur yang perlahan memancarkan fluktuasi menakjubkan di langit. Beberapa pil obat bermutu tinggi, begitu mereka lahir, kekuatan besar mereka akan menyebabkan kekacauan di dunia, dan akhirnya guntur pil akan muncul. Selain itu, guntur pil yang disebabkan oleh Xiao Yan kali ini lebih kuat daripada yang saya miliki, terlihat sebelumnya. Alkemis, bahkan lebih kuat. Setelah memberikan instruksi ini, Yue Yu menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya, melihat awan gelap tebal yang terus bergemuruh, katanya perlahan. Patriark, lihat, Xiao Yan dapat mengambil alih guntur pil ini. Penatua ketiga juga melihat pria muda berjubah hitam yang berdiri di atas gubuk kayu dengan tangan di belakang, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sedikit, cemas, bagaimanapun, ini adalah kediaman keluarga Yue mereka, dan Dan Lei yang menakutkan ini ceroboh. Mendengar ini, Yue Yu juga sedikit ragu-ragu. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang ini. Lagi pula, Dan Lei yang aku lihat cukup terbatas. Tapi yang aku melihat saat itu adalah Dan Lei, apoteker itulah yang telah mempekerjakan 3 pria kuat dengan kekuatan di sekitar bintang 4 Doudi, barusan untuk melawan mereka. Kali ini, guntur pil Xiao Yan jelas lebih kuat, dengan kekuatannya sendiri. Mungkin, itu akan sedikit sulit. Tangan batu giok itu sedikit mengencang, Yueru mengangguk dalam diam. Semangat juang yang agung, di tubuhnya mulai mengalir dengan tenang, dia telah mengambil keputusan. Setelah Xiao Yan keluar dari dukungan, dia akan segera mengambil tindakan. Hei, perhatikan baik-baik, jika situasinya tidak benar, kamu dan aku akan mengambil tindakan, meskipun saya tidak tahu apakah Dan Lei dapat dilawan. Tidak peduli apa, kami dapat berbagi banyak tekanan pada Xiao Yan. Yue Yu juga melirik putrinya, lalu menghela nafas dan berkata,
Yueru dengan ringan menepuk dagunya yang seputih salju dan berkata, ayah yang bermasalah dan tetua ketiga. Meskipun Yueru tahu bahwa sebagian besar alasan ayahnya melakukan ini adalah karena dirinya sendiri. Selama percakapan antara beberapa orang, awan gelap di langit semakin tebal dan berat. Dari kejauhan, sepertinya mereka akan membanjiri tanah, memberi orang perasaan yang sangat menindas. Dari sudut pandang orang-orang di halaman keluarga Yue di bawah, pada saat ini Xiao Yan, ada awan gelap tebal di atas kepalanya, suara gemuruh yang besar dan kekuatan langit membuat orang gemetar ketakutan. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Yue dan bahkan beberapa tetua merasa sangat kagum pada Xiao Yan yang berdiri di atas rumah kayu tanpa mengubah wajahnya dalam keadaan seperti itu. Hai, awan gelap memenuhi udara, dan tiba-tiba guntur hitam dengan lengan tebal keluar dari awan gelap, dan cahaya yang menyilaukan membuat dunia yang gelap menjadi cerah. Di atas rumah kayu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap tebal yang hampir dekat. Guntur yang menggelegar seperti ledakan di samping telinganya, menyebabkan perasaan berdengung di gendang telinganya. Mengapa dan Lei ini berbeda dari yang dia ambil dari pil obat pemurnian sebelumnya? Menatap tajam pada guntur yang berenang seperti ular perak di awan gelap, merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya, mata Yueru juga berkilat kaget dan ragu. Karena kali ini Lei Yun bahkan lebih kuat daripada yang ada di penilaian asosiasi alkemis. Saya ingin tahu apakah Xiao Yan dapat melanjutkan. Alkemis memang profesi paling kuat di dunia ini. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya, harapan terbesar dalam hidup mereka adalah untuk memperbaiki awan guntur yang dapat menarik lebih banyak dan lebih kuat, yang berarti bahwa peringkat pil obat juga lebih tinggi. Menurut pendapat mereka, ini adalah kehormatan besar, dan Xiao Yan adalah juga bangga akan hal ini. Dia ingat dengan jelas bahwa bahkan ketika dia memurnikan pil obat di masa lalu, dia tidak pernah memicu adegan yang menakutkan seperti itu. Adegan hari ini adalah karena kekuatan yang meroket. Bagaimanapun, memurnikan obat juga merupakan masalah yang sangat memakan waktu, tidak hanya menghabiskan banyak uang, kekuatan jiwa juga tidak sedikit beban dendam pada diri sendiri. Saat fluktuasi dari tripod obat menjadi lebih kuat dan lebih kuat, setelah tiba, suara keras dan keras terdengar di langit halaman keluarga Yue, dan segera semua orang merasa bahwa bagian dari langit dan bumi ini sepertinya tiba-tiba menghilang, dan di langit, awan dengan cepat mengembun dari segala arah. Awan yang mengembun kali ini bukanlah warna hitam biasa, karena semakin banyak awan yang memadat, warnanya menjadi sangat gelap. Langit penuh dengan awan guntur dan kabut hitam, dan tidak ada guntur. Tetapi ketika orang melihat awan gelap yang begitu dalam sehingga mereka dapat tersedot, tampaknya bahkan jiwa pada saat ini sedikit gemetar. Di dunia ini, hanya ada beberapa ramuan kelas 8 yang sangat berharga yang dapat menarik pil guntur 9 warna, di atas itu adalah ramuan kelas 9 atau bahkan ramuan yang lebih kuat, dan di atas kelas 9 adalah legenda, di antara para kaisar. Xiao Yan ini benar-benar menyempurnakan pil obat kekaisaran, pada saat ini. Bahkan para alkemis yang sangat berpengalaman dari kulit keluarga Yue menjadi sangat menarik. Mampu menonton pil pemurnian master alkemis pada jarak sedekat itu akan sangat meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya sendiri, yang selalu sangat menarik bagi apoteker. Lagi pula, banyak master alkemis memurnikan pil, akan ada penjaga yang kuat saat obat diminum, dan lebih mudah untuk menontonnya dalam jarak sedekat itu. Aku belum melihat Suan Molei selama bertahun-tahun. Yue Yu, yang berdiri di atap, mengangkat kepalanya saat ini, melihat awan hitam aneh di langit, dan bergumam. Ini sebenarnya guntur misterius. Raja Naga Emas juga berkata dengan senyum masam, secara tak terduga menarik awan petir yang begitu kuat. Tuan, apa itu guntur setan misterius? Xiao Yan juga bingung, meskipun dia merasakan bau yang familiar dari awan gelap ini. Saya mendengar Tuo dia mengatakan bahwa ketika memurnikan pil obat, kelas 9 akan menarik awan petir yang sangat kuat, dan guntur ilmu hitam adalah salah satunya, tetapi awan petir yang ditarik dengan memurnikan pil obat kekaisaran memiliki 9 warna guntur, awan, misterius guntur setan bumi, dan guntur setan surga. Pil obat kaisar juga dibagi menjadi 1 hingga 9 warna awan petir, meskipun kekuatan awan petir ini tidak dapat disangkal, itu tidak terlalu berbahaya. Di atas awan guntur 9 warna adalah guntur misterius. Guntur misterius ini memiliki kekuatan yang cukup kuat,
dan setiap bencana guntur sangat menakutkan. Pil Guben Pei Yuan layak menjadi pil tingkat pertama dari peringkat kaisar, dan itu benar-benar dapat menarik petir misterius. Sejauh yang saya tahu, petir misterius ini cukup ganas, dan kaisar pertempuran bintang 4 biasa cukup sulit, harus dihadapi. Karena kerja kerasnya, Raja Naga Emas juga berkata pelan. Mendengar ini, Xiao Yan juga menatap dengan sungguh-sungguh ke awan hitam yang terus menggeliat. Dari sana, dia merasakan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini lebih kuat daripada 9 warna yang muncul dalam pemurnian pil obat sebelumnya, dan Lei dan Black Demon Lei, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Di langit yang jauh, lapisan suara hitam terus-menerus menggeliat, dan seluruh langit dan bumi di atas keluarga Yue terdiam, tanpa suara guntur sedikit pun, tetapi keheningan mematikan inilah yang membuat orang merasa tidak enak. Dengan gerakan terus-menerus dari lapisan awan hitam, sekitar 10 menit kemudian, sebuah kekosongan persegi tiba-tiba dan perlahan terbuka di tengah lapisan awan. Di dalam kekosongan, masih ada penampakan hitam pekat, seperti lubang hitam terdalam. Namun, saat lubang melingkar ini muncul, bulu-bulu dingin di tubuh Xiao Yan berdiri sedikit, dan aura mengerikan akhirnya keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Ketika aura Xiao Yan melonjak, dalam kehampaan itu, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya memadat bersama, dan kemudian suara abnormal akhirnya keluar, dan segera kilat hitam setebal pohon melesat keluar darinya, dan kemudian diam-diam dia menyapu menuju Xiao Yan di bawah. Melihat petir hitam kecil ini, anggota keluarga Yue di sekitarnya ngeri dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Karena mereka semua tahu bahwa meskipun pemurnian pil obat berhasil, masih ada satu langkah terakhir untuk bertemu dengan Dan Lei. Berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang dihancurkan pada langkah terakhir ini? Xiao Yan menatap kilat hitam yang bahkan dia bisa merasakan bahaya. Dengan jentikan jarinya, sosok bersinar dengan sedikit cahaya keemasan menyapu cincin penerimanya, dan kemudian muncul di atas rumah kayu, dan itu adalah boneka setan yang bisa menyerap Dan Lei. Dia juga ingin melihat apakah Golden Demon Puppet bisa mengambil alih Profound Demon Lightning. Lagi pula, potensi Golden Demon Puppet sebanding dengan Dou di bintang 5, yang membuat Xiao Yan cukup puas. Ledakan. Dengan kilatan guntur hitam, itu muncul di atas boneka iblis emas, dan kemudian langsung mengenai tubuh yang terakhir, tetapi, kali ini, boneka iblis emas, yang tidak pernah melewatkan satu tembakan pun masa lalu, ketika guntur hitam meleleh ke dalam tubuh, itu langsung kaku. Segera, pakaian di permukaan tubuh yang keras meledak menjadi banyak bubuk. Bang bang bang, setelah pakaian di kulit boneka iblis emas dihancurkan, petir berikut juga disebabkan, dan hampir tidak memiliki efek pemblokiran sedikit pun. Selama mereka diwarnai oleh petir hitam, tubuh yang sangat keras akan menjadi lembut dalam sekejap. Hal semacam ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat selama bertahun-tahun. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Dengan kemampuan iblis emas ini, jelas bahwa dia tidak dapat menyerap kekuatan penghancur dalam guntur hitam. Jika ini terus berlanjut, itu juga akan merusak iblis emas yang telah ditingkatkan olehnya. Tuan, Raja Naga Emas, pada saat ini, dia harus menembak sendiri. Panggilan, dia menghela nafas lega. Xiao Yan menginjak telapak kakinya, dan sosoknya muncul tepat di atas rumah kayu. Dia mengangkat kepalanya, dikelilingi oleh api, dan di pupil yang gelap, kilat hitam menyambar dengan keras. Melihat guntur hitam yang semakin dekat dan dekat, Xiao Yan mengepalkan telapak tangannya perlahan, dan dengan mengepalkan telapak tangannya yang tebal, energi antara bagian dari langit dan bumi ini hampir dirangsang oleh beberapa jenis, dan berkumpul di tinjunya secara luar biasa. Di atas pembangkit tenaga listrik Dou mampu mengendalikan energi langit dan bumi. Pada tingkat ini, bahkan jika tidak ada Douqi di tubuh mereka, mereka masih dapat melakukan serangan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Ini adalah yang paling menakutkan hal tentang pembangkit tenaga listrik Dou. Biarkan aku, Xiao Yan, datang dan uji seberapa mampu kamu menghadapi guntur misterius ini. Energi mengerikan berkumpul di kepalan tangan Xiao Yan, dan di antara banyak mata yang terkejut itu, sebuah tinju menghantam petir hitam itu.